Mendekat ke pergantian tahun, aura alam mulai terasa hangat. Ada sesuatu yang akan terjadi setelah angka 2021 diganti menjadi 2022. Banyak yang terjadi di tahun depan yang berhubungan dengan air mata. Sementara itu, sebuah pesan genting disampaikan oleh penguasa Laut Kidul lewat peristiwa tragis. Lantas, apakah pesan tersebut? Lalu benarkah tahun 2022 masih diwarnai perceraian selebriti? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Perjalanan tahun 2021 segera usai untuk kemudian diganti dengan 2022 yang dalam kacamata spiritual jauh lebih mendidih. Banyak anasir negatif pada detik-detik bertukarnya angka dari 2021 ke 2022. Madam Loisa juga mewanti-wanti untuk hati-hati sebab sudah ada pesan gaib yang datang dari pantai selatan. Pesan ini mengingatkan umat manusia untuk selalu peka dan waspada. Mungkin untuk teman-teman yang kiblatnya ke arah selatan mungkin sudah mengetahui ya bahwasanya kita sudah mendapat dauh atau katakanlah warning sebenarnya. Kenapa ya mendapat dauh dan warning untuk di 2022? Ya itu sebenarnya kayak biar eling sih mas. Nah kadang-kadang dauh itu bisa datang nggak mesti dengan misalnya datang kepada titisannya atau dauh datang kepada orang yang terpilih. Kadang-kadang sebuah pesan bisa datang dari sebuah bencana atau katakanlah sebuah kejadian gitu. Nah kadang-kadang mereka suka memberikan pesan kepada kita melalui hal yang tidak mengenakan. Kenapa? Mungkin ketika memberikan pesan dari hal yang biasa-biasa aja, manusia nggak akan mendengar. Pesan yang terasa membuat ngilu adalah terjadi insiden kapal tenggelam di lautan. Ini, Madam Loisa melihat ada pengaruh mistik yang sangat kuat. Karena pada saat melaut bersamaan dengan hajatan besar sehingga tersapu oleh frekuensi penguasa laut. Kalau aku sih ngelihat dua-duanya. Jadi memang ada sesuatu yang terjadi di dasar lautan dan juga memang ada hubungan dengan mistik juga. Jadi dua-duanya. Ada sih orang yang tidak meninggal di tempat yang sebenarnya. Ada orang juga yang harusnya memang belum pergi tapi sudah pergi. Nah sama misalnya nanti ini kapal laut yang misalnya tenggelam ya, sebenarnya itu kan secara acak sih ya, secara acak sesuai dengan frekuensi dan vibrasi mereka ya. Pada saat pesan itu hadir ya, siapa saat itu yang sedang berada di titik koordinat daripada mereka ya, di sana mempunyai frekuensi yang sangat kuat, itu aja. Nah frekuensi yang sangat kuat ketika mereka memang sedang melakukan satu misi, ada memang hal-hal yang menghalangi frekuensi itu secara tidak sengaja ya, itu memang bisa terjadi. Peristiwa maut di laut sesungguhnya bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penguasa samudra. Madam Loisa menyebut kita sedang ditegur karena selama ini berlaku kurang bijak dalam menjalani kehidupan. Sebuah teguran agar kita kembali pada jati dirinya yang sejati.
Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang lautan dan mistiknya ya kan nggak ada habisnya ya gitu. Jadi kalau kapal nanti yang akan jatuh, iya, jadi intinya adalah bahwasanya itu ada hubungannya dengan mistik daripada Laut Selatan, itu pasti ada. Mereka datang sedang memberikan pesan kepada manusia gitu. Tetapi kadang-kadang mereka datang memberikan pesan ini kan bisa jadi dengan sesuatu cara. Nah, kadang-kadang caranya kan nggak ngenakin gitu, seperti ini. Dua-dua ini bukan masalah daripada selatan ya, bukan sama sekali memang. Tetapi memang kita sedang ditegur, Mas. Kita sedang ditegur dengan cara mereka. Mungkin bagi kita cara mereka itu satu teguran ya, mungkin bisa saja kata manusia itu teguran yang tidak baik gitu. Tetapi menurut mereka itu adalah salah satu teguran agar umat manusia menjadi sadar tentang sejatinya dirinya gitu. Bencana beraroma maut datang dari laut, memakan banyak korban sebagai sebuah teguran kepada umat manusia. Tapi benarkah tahun 2022 juga membuat suhu politik memanas? Halo, saya Tar Budiman. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Memasuki tahun 2022, pesan kehati-hatian dari Laut Selatan akan mulai bekerja, terutama untuk mereka yang tidak waspada. Apalagi akan banyak topeng yang terbuka. Suhu politik meningkat, serta suasana adu domba merajalela. Madam Loisa pun seperti selalu cemas dengan angka kembar 22 yang ia rasakan sebagai kecemasan. Angka yang membuat tahun 2022 menjadi tahun penuh kekhawatiran. Jadi nanti di 2022 topeng-topeng orang akan terbuka ya, saling tuduh, saling fitnah, politik adu domba pada masa Belanda akan hadir lagi di tahun 2022 karena 2022 sebenarnya kalau untuk angka 22 aku agak-agak kurang, kalau ngeliat angka 22 di jalanan sebenarnya aku agak kurang suka. Aku angka 22 ini setiap aku ngeliat itu selalu ada rasa-rasa worry, ada khawatir gitu. Jadi kalau aku bilang itu sebenarnya tahun 2002 ini tahun kekhawatiran gitu. Kekhawatiran tentang penjahat halus. Selain dihiasi peristiwa maut dari laut, tahun 2022 juga akan diisi oleh bencana yang dikirim oleh salah satu gunung. Dalam telisik batinnya, Madam Loisa melihat ada lahar mengalir, membawa api yang membara. Kejadian ini akan menghiasi pertengahan tahun, meski tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Aku sih ngelihatnya itu lahar ya gitu, tapi kok ada apinya ya gitu. Ada apinya juga nih, tapi mungkin di bulan Juni. Dari Maret sampai Juni itu kita harus benar-benar warning, itu puncak-puncaknya. Dahsyat dan sangat jauh, tapi aku ngelihat tidak terlalu banyak korban sih, enggak. Tapi ya kalau muntahannya dahsyat gitu, karena mungkin masyarakat sudah mulai waspada ya kan dengan angin puting beliung. Pasti kan dari Badan Meteorologi juga pemerintah kan suka ngasih tahu kan tentang itu. Jadi pemerintah sudah lebih sigap. Jika lahar api tak menimbulkan banyak korban jiwa, lain lagi dengan puting beliung. Angin yang berpusaran ini justru menimbulkan ketakutan tersendiri. Sebab angin puting beliung membawa dampak yang macam-macam, mulai dari banjir hingga tsunami yang dahsyat. Apalagi tahun 2022 ditengarai oleh Madam Loisa membawa energi yang kurang baik, sehingga mempengaruhi pola pikir manusia.
lebih kita takutin itu lebih ke angin puting beliungnya. Banjir di 2022 ini, kalau banjir 2019 nggak ada angin puting beliungnya. Nah, kalau di 2022 ini angin puting beliungnya sangat hebatnya itu. Kalau terjadi angin puting beliung sangat hebat kan kita bisa potensi ke tsunami sebenarnya, ya kan gitu. Kayak misalnya di luar negeri ketika ada angin puting beliung kan bisa jadi mereka tsunami. Di tahun 2002 ini juga energi alam yang memang kurang baik mempengaruhi daripada pola pikir manusia. Sejumlah bencana akan terjadi pada tahun 2022, mulai dari lautan, gunung, hingga angin yang berpusaran. Lantas, bagaimana dengan situasi di dunia para artis? Benarkah akan ada selebriti muda yang meninggal dunia? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Oke pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di channel Was-Was yang bakalin keluar semua berita-berita yang baru setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Oke, di channel YouTube Was-Was. Tahun berat 2022 yang membawa aura kekhawatiran masih akan diisi dengan suasana duka. Madam Loisa melihat ada artis muda yang dipanggil Tuhan. Madam Loisa menyebutnya sebagai sebuah perjalanan menuju rumah cahaya. Tidak didahului oleh insiden seperti kecelakaan maut, melainkan karena memang memiliki riwayat sakit yang akut. Di tahun 2022 ini sebenarnya ada beberapa artis muda yang nanti akan ya berjalan pulang. Ya aku melihat ya, tapi ya enggak di tahun seperti 2021 yang berpasangan, enggak gitu. Tetapi ada beberapa artis muda yang akan inilah di tahun 2021. Iya. Yang akan ya pergi ke rumah cahaya, kata saya selalu ke rumah cahaya ya di tahun 2022 nanti. Lebih aku bilang tidak eksidensi, aku lebih bilang ada satu kejadian mungkin sakit gitu, tidak eksiden. Kisah rumah tangga yang berhias konflik panas juga terjadi di tahun 2022 nanti. Mereka pasangan muda yang rumah tangganya masih sangat baru tapi sudah terlibat pertikaian yang memanas. Sehingga menjadi perhatian publik. Perhara rumah tangga mereka yang dibangun tahun 2021 terancam runtuh di akhir tahun 2022. Ada artis yang menikah di 2021 yang akan bercerai di 2022. Mungkin nggak sampai bercerai, tapi pasti akan mengumumkan ya mungkin pertikaian gitu. Dan itu sampai konflik gitu. Nggak sampai sih, cuma ya ada konflik pertikaian yang menikah di 2021. Pasangan artis yang rumah tangganya terancam gulung tikar ini termasuk artis populer. Mereka baru 1 tahun menikah, tapi rupanya badai konflik terlampau pelik untuk diselesaikan. Publik tidak pernah membayangkan rumah tangga mereka yang semula penuh kebahagiaan ternyata menyimpan bara. Jadi nanti tahun 2021 kita ngelihat mereka happy-happy aja, bahagia. Tiba-tiba di tahun 2022 akhir, nah itu akan konflik menjurus ke arah perceraian, walaupun mungkin nggak sampai bercerai gitu. Tapi ya setidaknya kan kalau misalnya ada satu pertikaian karena konsumsi publik kan tetap jadi heboh kan, karena dunia artis seperti itu. Usia tahun 2021 yang tinggal beberapa hari meninggalkan jejak yang tidak terlalu baik karena banyak peristiwa kelam terjadi. Dan tahun 2022 dalam prediksi Madam Loisa juga belum beranjak baik. Masih banyak peristiwa buruk terjadi dengan skala yang tak terduga.
Tapi semogalah ramalan tidak baik berbalik menjadi kecerahan serta kebahagiaan atas kuasa Tuhan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 3 sore yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, like, share, dan komen, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.